Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala kasri min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Rabbana tahbainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang akan mendapat syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa wa antum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Sesungguhnya derajatmu tinggi jika kamu orang beriman. Maksud dari surat Al-Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk tidak terlalu larut dalam meratapi nasib, tidak terlalu lemah dan tidak terlalu cengeng dalam menghadapi suatu masalah. Pemirsa yang dirahmati Allah, lelah yang kita rasakan jangan hanya sekedar lelah, tapi lelahlah yang dicintai Allah. Sebagaimana yang akan saya sampaikan pada tausiah kali ini, lelah yang dicintai Allah. Langsung saja, yang pertama adalah lelahnya orang yang berjihad di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah? Jihad di jalan Allah adalah orang-orang yang berbondong-bondong membela agama. Tapi untuk sekarang jihad di jalan Allah bisa disebut dengan orang yang bertolabul ilmi. Sebagaimana dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pergi bertolabul ilmi, maka ia sedang berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi barang siapa yang selama hidupnya bertolabul ilmi, maka ia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Dan jika kita merasakan lelah ketika bertolabul ilmi, maka itulah lelah yang dicintai Allah. Langsung saja yang kedua adalah lelahnya orang yang beribadah dan beramal soleh. Kita semua tahu pada kesempatan hari ini adalah bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah turunkan rahmat kepada makhluknya. Maka dari itu perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sholat, zikir, membaca Al-Quran dan amal lainnya. Dan ketika kita rasakan lelah ketika saat beribadah, maka itulah lelah yang dicintai Allah. Masya Allah. Langsung saja yang ketiga adalah lelahnya orang dalam kesusahan dan sakit. Di dunia ini tidak semua orang ditakdirkan bahagia dan tidak semua orang ditakdirkan sengsara. Karena hidup ini seperti roda, ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kesusahan pada kita, maka kita harus menghadapinya dengan lapang dada. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari itu seberat apapun Tuhan berikan cobaan pada kita, maka kita harus sabar dalam menghadapinya. Karena tidak semua hal yang membuat kita lelah akan berakhir sia-sia. Karena ada lelah yang akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.